3 presentasi dari beberapa kelompok tentang Smart ASN ancaman digitalisasi pemerintahan. Kelompok yang pertama yaitu kelompok saya sendiri. Isu yang kami ambil mengenai kebocoran data ASN dan NPWP, yang mana data ASN dari BKN dan 6 juta data NPWP bocor di forum peretasan data dijual bebas, termasuk milik tokoh publik. Kebocoran data ASN dan NPWP mengancam keamanan identitas pribadi karena data yang bocor dapat disalahgunakan untuk penipuan, pemalsuan identitas, hingga kejahatan cyber lain. Kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun akibat lemahnya sistem keamanan data dan minimnya transparansi dalam penanganan insiden kebocoran. Faktor utama penyebab kebocoran data ASN biasanya meliputi kelemahan sistem keamanan cyber, kelalaian manusia, lemahnya regulasi perlindungan data, serta potensi penyalahgunaan dari pihak internal maupun eksternal. Berikutnya, kelompok kedua dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin mengenai isu ASN Jepara yang teridentifikasi main judi online. Dampak pada kinerja dan kepercayaan publik aktivitas judi online berpotensi mengganggu konsentrasi dan kinerja ASN. Lebih jauh ini, isu ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah daerah, serta menimbulkan keraguan atas kualitas pelayanan publik. Judi online merupakan aktivitas ilegal di Indonesia. Jika terbukti, ASN yang terlibat bisa dikenakan sanksi administratif, disiplin, hingga pidana sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS dan peraturan perundangan terkait perjudian. Selanjutnya, kelompok ketiga dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin mengenai isu web peduli lindungi yang diretas hingga menjadi web judi online. Rendahnya pengawasan dan monitoring terjadi, identifikasi kurangnya pemantauan berkala dan respon cepat dari pengelola terhadap potensi serangan cyber, tingginya risiko kebocoran data jika sistem dapat diretas, maka data sensitif masyarakat yang pernah tersimpan di platform tersebut berpotensi diekspos atau disalahgunakan. Selanjutnya, kelompok keempat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin mengenai isu korupsi kuota haji di Kemenak. Korupsi kuota haji sangat merugikan masyarakat luas. Banyak calon jemaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun justru kehilangan haknya karena kuota dialihkan secara ilegal untuk kepentingan pribadi. Mengurangi kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama dan pemerintah, kasus ini memperburuk citra birokrasi khususnya dalam hal pengelolaan pelayanan ibadah haji yang sangat sensitif dan syarat nilai keagama membutuhkan reformasi dan penguatan tata kelola melalui digitalisasi sistem kuota haji. Penerapan prinsip good governance, pemberian sanksi tegas bagi pelaku serta meningkatkan literasi etika dan integritas di kalangan ASN. Dan yang terakhir, kelompok kelima dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin mengenai isu absensi menggunakan fake GPS. Ribuan ASN lebong disanksi tak terima TPP 3 bulan. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa penerapan teknologi harus diiringi dengan integritas, literasi digital, serta penguatan budaya kerja berakhlak agar ASN mampu menjaga kepercayaan publik dan menjalankan fungsinya dengan benar. Perlunya pengawasan lebih ketat. Kasus ini menegaskan bahwa sistem absensi berbasis GPS masih rentan dimanipulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan lebih ketat, misalnya dengan integrasi teknologi biometrik atau sistem verifikasi berlapis. Baiklah, demikian paparan rangkuman dari saya materi agenda 3 presentasi dari 5 kelompok Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Denpasar dan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. We are family. Afiknam Jagat Samagram.